Ma. Ma. Tolongin, Ma. Ma. Papa. Ma. Apa sih? Pakai teriak-teriak dulu. Mama udah mau berangkat. Mau ngapain sih? Tolongin sebentar, Ma. Tolongin apa lagi? Aku mau ke kamar mandi. Astaga, udah tinggal selangkah lagi, Papa. Manja banget sih. Diusahain dong, jangan. Nih tuh, masuk. Ih, manja banget sih. Dikuat-kuatin dong, jangan itu gitu. Cepetan dong. Astaga. Pa? Papa? Pa? Papa? Pa bangun, Pa. Pa? Aduh, ya ampun. Leo, Nadia. Aduh, gak ada orang lagi. Pa? Betimpang. Itu Papa kenapa bisa jadi kayak gini, Ma? Ini semua gara-gara kamu. Maksudnya. Kamu bisa kan selesai kuliah langsung pulang. Kamu kan tahu papa kamu tuh lagi sakit. Mentang-mentang kamu tuh dimanjain terus-terusan sama papa kamu. Kamu seenak-enak sendiri, gak punya tanggung jawab. Pacaran aja digedein. Enggak, Ma. Aku bukan pacaran tadi itu tuh. Apa? Hah? Apa? Tante tenang dulu, Tante. Diam kamu. Gak usah ikut campur ya. Harusnya kamu juga. Kalau Nadia gak becus, gak bener, kamu kasih tahu dong. Gimana sih? Loh, Ma. Apa lagi? Mama maksudnya mau pergi. Papa kan lagi sakit, Ma. Kamu urus aja sendiri. Dia kan bapak kamu. Ya kan? Urus. Enak aja. Aku yang terus-terusan ngurusin. Sabar ya. Bapak. Bapak ini kenapa, Pak? Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Bapak, ini Nadia, Pak. Bapak bangun. Dokter, ini ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi sama bapak saya? Orang tua Anda menderita sirosis hati karena mengkonsumsi obat terlalu lama. Terus gimana ini, Dok? Harus dilakukan apa? Lakukan apa aja, Dok. Saya mohon biar bapak saya sembuh. Perlu dilakukan pencakokan hati, Mbak, untuk memperbesar peluang sembuhnya. Harus pencakokan? Itu artinya dioperasi, Dok. Biayanya berapa? Kalau nggak salah kira-kira 100 jutaan, Mbak. 100 juta. Apa? 100 juta? Hello, Mama nggak salah dengar apa? Biaya operasinya memang 100 juta. Aku udah cek ke semuanya. Dan mau gimana pun juga, Papa tetap harus dioperasi, Ma. Enggak, Mama nggak akan ngeluarin biaya operasi papa kamu. Terus maksud Mama tuh gimana sih, Ma? Mama mau Papa meninggal, gitu? Kalau memang takdirnya seperti itu ya, mau bilang apa? Gak bisa berbuat apa-apa ya? Enggak, Ma. Mama jangan bawa-bawa takdir sekarang. Kita aja belum berusaha semaksimal mungkin. Gak usah ajarin Mama ya. Kalau memang kamu sanggup bayar biaya operasi papa kamu, kamu bayarin sendiri sana, bayarin. Mama keterlaluan, Ma. Keterlaluan! Maka terserah kamu mau ngomong apa. Enak aja 100 juta. Bagus juga kalau Mas Mario meninggal lebih cepat. Semua harta bisa aku kuasain secepatnya. Terpaksa aku harus pakai uang kuliah aku buat operasi Papa. Jambret, tolong! Jambret! Tolong! Jambret! Kembalikan tas saya, Jambret! Kembalikan tas saya. Iya. Ayo, kalau berani, ambil! Cepat ambil! Kalau berani, ayo! Kembalikan tas saya. Itu, saya hanya ingin tas saya mohon kembalikan tas saya. Ayo, cepat!
maaf ya, gara-gara kamu nyelamatin aku, kamu jadi kayak gini. Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu ini Nadia pacarnya Dava ya? Iya. Aku Frisly. Nadia, maaf juga ya tadi nggak bisa nolongin kamu buat ngambil tas. Tenang aja, rezeki nggak akan kemana kok. Kamu kenapa? Aku dapat penglihatan tentang kamar hotel, kartu ATM, dan besi pemecah es. Maksud kamu aku sekarang dalam bahaya atau gimana? Aku juga nggak ngerti Nadia, cuma itu yang aku lihat. Tapi aku harap kamu hati-hati ya. Sial, kok kalah lagi? Mau kabur lu, bayar dulu. Bang, gua nggak punya uang gua habis, bang. Bayar lo. Mau bayar nggak? Ya ampun, Bang. Besok kau pasti bayar. Besok kau pasti bayar, Bang. Oke, gua tunggu sampai besok. Sampai lo nggak bayar, tamat riwayat lo. Apa? 10 juta? Leo, kamu ini apa-apaan sih? Memangnya uang yang kemarin mama kasih itu udah habis lagi sama kamu? Ya ampun, Ma. Ayolah, Ma, tolongin dia, Ma. Kasih, kenapa sih Mama nggak mau? Pelit Ya banget tapi sih. permasalahannya 10 juta. Kamu nih apa-apaan sih? Masa di saat keadaan seperti ini kamu minta 10 juta sama mama? Kamu nggak tahu, papa lagi sakit. Papa butuh uang juga untuk berobat. Ini lagi ngapain sih? Badan tuh ngapain sih? Ku campur urusan orang? Hah? Loh, ya iya dong aku ikut campur. Aku ini kakak kamu, Leo. Kamu nggak usah banyak ngomong. Kamu urusin aja papa kamu. Loh, tapi Mak, Kamu denger kan? Tadi mama bilang diam. Nggak usah sok-sokan kamu nasihatin Leo segala. Kayak kamu udah becus aja. Nih, 10 juta nih. Mama dengan gampang kasih 10 juta buat Leo, sedangkan buat berobatnya papa, mama nggak mau bayar sama Bisa sekali. diam gak sih kamu itu? Itu uang mama. Terserah mama mau pakai buat apa aja, mama mau kasih siapa aja. Mama tuh tega banget sih, Ma. Keluar kamu. Ma, Keluar kamu, mama bilang. Keluar terus kamu. Mama tega banget sih. Keluar. Udah. Gak usah ngatur-ngatur. Uang obat. Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim. Dokter. Sabar, Pak. Dokter, tolong bapak saya ini kenapa? Sabar, Pak, sabar. Nadia di sini, Pak. Sabar, Pak. Suster, kamu bersihkan. Ini kenapa bapak saya kenapa? Kondisi pasien semakin buruk, Mbak. Harus segera dilakukan operasi. Kalau sampai terlambat, kami tidak menjamin bisa menyelamatkan nyawanya, Mbak. Permisi ya, Mbak. Bapak, Nadia janji, Nadia akan cari uang biar Bapak bisa operasi. Bapak harus sehat, Bapak harus kuat. Permisi. Lepas. Kamu sudah 3 angsuran belum bayar. Mana? Saya minta bayar sekarang. Saya lagi nggak punya uang, Pak. Enak bener kamu bicara. Ya memang kondisinya lagi nggak punya uang, Pak. Makanya saya minta tolong. Kasih saya waktu 1 bulan, Pak. Nanti saya langsung lunasin angsurannya. Oke. Tapi apa jaminannya? Mana? Jaminannya apa? Jaminan. Ya udah, saya kasih jaminannya sertifikat rumah ini, Pak. Oke, ambil. Ambil sekarang. Iya, Pak. Iya, saya ambil. Jadi papa kamu butuh uang 100 juta buat biaya operasi. Iya, dan sebenarnya kamu satu-satunya harapan aku. Nggak tahu lagi aku harus minta sama siapa. Nah, kamu
Kamu nggak usah khawatir. Kan bisa pakai uang aku dulu. Yang penting papa kamu bisa sembuh. Makasih ya. Enak sekali kamu minta uang. Java, bener kan mama bilang? Nadia ini hanya morotin kamu. Dia nggak serius mau menikah sama kamu. Sertifikat ini saya tahan sebagai jaminan. Kalau sampai bulan depan kamu tidak bisa bayar, rumah ini saya sita. Ingat itu. Gimana caranya aku dapetin uang sebanyak itu bulan depan? Aku harus cari akal. Harus. Tante, aku ini nggak bohong. Papa aku sekarang memang lagi di rumah sakit. Diam kamu. Saya nggak ngomong sama kamu. Java, Mama minta kamu jauhi dia. Cari perempuan lain yang lebih baik dari dia. Nadia, Nat. Udah, kamu mau kemana? Nat. Udah nggak usah dikejar. Mama apaan sih, Ma? Mama kenapa sih, Ma? Kenapa Mama ngomong kayak gitu sama Nadia, Ma? Ini demi kebaikan kamu, Dava. Kamu sadar nggak? Dia selalu menunda-nunda kalau diajak menikah. Tapi kalau minta uang, jalan terus. Nat! Nadia! Dava! Ya Allah, dari mana sih uang untuk operasi papa aku bisa dapetin? Aku harus kemana lagi nih? Ya Allah, kasih petunjukmu ya Allah. Aku mohon. $25 juta per bulan. Aku harus dapat pekerjaan ini. Aku harus. Jadi kamu menguasai bahasa Inggris dan bahasa Taiwan? Iya benar Pak. Bagus, kalau begitu kamu bisa berangkat dalam waktu dekat ini. Iya Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Tapi begini Pak. Kalau saya minta gaji saya untuk dibayarkan di depan dulu, apakah mungkin, Pak? Kenapa? Soalnya gini, Pak. Bapak saya lagi sakit dan harus dioperasi. Saya sangat membutuhkan uang itu, Pak. Oke, tapi saya tidak bisa menentukan bisa atau tidaknya. Ya? Bagaimana kalau kamu berbicara langsung sama bos? Iya, boleh, Pak, boleh. Kalau gitu ikut saya. Iya. Kita akan temui bos di rumah. Oke? Iya, Pak. Ini masih jauh, Pak, rumahnya. Enggak. Sebentar lagi sampai. Kita kenapa berhenti di sini, Pak? Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Diam! Kamu harus melayani saya. Hah? Pak, lepasin! Tolong! Tolong! Tangkap dia! Tolong! 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 Diam! Kamu gak bakal bisa lari. Udah kamu nyerah aja. Tolong! Saya nggak mau. Tolong! Diam! Lepasin, Pak! Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Ayo, jangan cepat, Pak! Ayo! Cepat, Pak! Kita harus pergi! Kamu kenapa sembrono kayak gitu sih? Coba kalau tadi aku nggak lewat gimana? Ya, habis aku mau gimana lagi coba? Aku butuh uang buat operasi papa. Kalau aku nggak kerja, aku dapat uang dari mana? Ini ada uang. Kamu ambil, ini buat biaya operasi papa kamu. Tapi Udah nggak apa-apa, kamu terima ya. Yang penting papa kamu bisa sembuh. Masukin dalam tas. makasih ya. Sama-sama, Nat.
Daripada rumah itu disita, lebih baik aku jual. Harganya bisa lebih mahal. Tapi aku butuh surat kuasa dari Mas Mario. Iya. Aku akan paksa dia supaya dia mau tanda tangani surat kuasa. Di sebelah kiri ya tadi katanya. Ayo, ayo. Ya, aduh kacau. Jadi selama ini aku udah salah sangka sama Dava. Kalau aku bisa manfaatin Dava, aku nggak perlu jual rumah itu. Makasih banyak loh kamu udah bantuin. Sama-sama. Loh, Mama ngapain di sini? Oh, Mama mau bayar biaya operasi buat papa kamu. Alhamdulillah Mama akhirnya dapat pinjaman uang dari teman Mama. Bukannya Mama waktu itu bilang kalau Mama... Nadia, maafkan Mama ya. Soalnya kemarin itu Mama belum dapat kepastian dari teman Mama apakah mereka akan minjemin uang ke Mama atau enggak. Ya, tapi Alhamdulillah akhirnya mereka mau minjemin. Lagi pula Nadia, gak mungkin lah Mama akan tinggal diam begitu aja. Masa iya Mama gak peduli sama papa kamu, ya kan? Tante, nggak usah tante. Tadi udah saya bayar. Maksud kamu udah bayar biaya operasi buat papanya Nadia? Dava, ya ampun. Dava, maafkan Tante ya. Tante jadi ngerepotin kamu. Tapi kamu tenang aja. Tante akan ganti uang kamu sama uang pinjaman dari teman Tante, ya? Tante, jangan. Nggak usah, Tante. Nggak usah. Buat Tante aja uangnya. Siapa tahu Tante masih banyak kebutuhan lain. Ya ampun, Dava. Terima kasih banget ya, Nak ya. Terima kasih. Makasih. Sama-sama, Tante. Nadia, papa kamu bisa operasi. Dokter, bagaimana operasinya, Dok? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Sebentar lagi sadar. Mari Bu, saya permisi. Mbak. Makasih, Dokter. Iya. Misi. Frisly, kamu tahu dari mana aku di sini? Iya, tadi aku ke rumah kamu. Terus Tante kasih tahu kalau calon mertua kamu itu lagi dioperasi. Tante, gimana Om Mario operasinya? Lancar? Oh, ya Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan cepat pulih. Dava, Tante mau urus resep obat dulu ya? Iya, Tante. Ayo teman-teman. Iya. Frisly, kamu lihat apa? Orang yang pakai penutup wajah. Jangan-jangan Tante Hanum dalam bahaya. Terus tadi aku lihat ada gudang dan ada tangan yang terikat. Apa maksudnya? Maksud kamu Mama dalam bahaya? Iya. Aku juga nggak tahu. Aku ragu. Soalnya ada yang aneh. Kelihatannya Tante Hanum nggak dalam bahaya. Terus siapa? Hah? Tadi kata kamu Tante disekap. Kalian. Aku yakin itu kalian. Kalian dalam bahaya. Apa? Aku yakin itu kalian. Kalian dalam bahaya. Apa?
kami dalam bahaya. Tapi siapa yang mau celakai kami? Maaf, aku juga nggak tahu karena cuma itu yang ada di penglihatan aku. Tapi aku harap kalian tetap hati-hati ya. Ini bau apaan sih? Ini kok baunya kayak bau mayat sih? Dafa pakai parfum apa sih? Kok baunya aneh gini? Mendingan cuci aja deh. Kok bisa banyak semut sih? Ini bertanda apa ya? Bajunya bau, banyak semut. Sama Nadianya aja. Kalau Nadianya siap, saya juga siap. Nadia, tuh dengar nggak? Dafa bilang apa? Terserah kamu. Udah lama, udah nanti aja kita bahasnya, nggak usah sekarang. Kurang ajar ini si Nadia. Aku harus terus desak dia supaya dia mau segera menikah. Supaya aku bisa manfaatin Dafa. Ayo Pak, makan Pak. Pak? Ya Allah, selama ini aku benar-benar sudah berprasangka buruk sama Mama. Ternyata Mama begitu baik dan perhatian sama Papa. Ma, sini biar aku yang suapin Papa ya, gantian. Udah. Gak usah. Biar Mama aja yang suapin papa kamu. Ya, gak apa-apa kok. Lagi pula, Mama kan selama ini udah banyak salah sekali sama papa kamu. Mama, aku bahagia banget Ma dengernya. Makan yang banyak ya Pak ya. Nadia, Mama gak mau jadi penghalang kebahagiaan kamu. Mulai hari ini, Mama akan mengurus papa kamu dengan sebaik-baiknya. Kamu cepat menikah. Mama makasih ya Ma. Jadi kamu udah siap nikah? Iya, soalnya kamu lihat sendiri kan kalau Mama tuh benar-benar udah berubah sekarang. Mama jadi lebih baik, sangat perhatian sama Papa. Jadi aku rasa nggak ada lagi yang harus aku khawatirkan. Tuh, Mah. Sekarang Mama udah tahu kan? Apa alasannya kenapa Nadia belum bisa nikah kemarin-kemarin? Iya, Mama bisa mengerti. Mama merestui pernikahan kalian. Semoga kalian bahagia ya. Amin. Nah, kalau gitu, sekarang aku mau ngajak kamu. Kemana? Buat lihat rumah kita. Apa? Rumah? Iya. Ini Istana baru kita. Gimana? Ini bagus banget. Aku nggak sabar pengen masuk.
aku buka ya. Kenapa sih? Ini kuncinya ngadat deh. Sini biar aku coba ya. Ya, kok kuncinya patah? Kok aneh ya? Jangan-jangan rumah ini nggak jodoh kali ya sama aku. Kamu apaan sih ngomongnya? Kok kayak gitu sih? Si aku kan cuma bercanda. Tapi beneran loh, rumah ini tuh indah banget. Kayaknya aku bakalan betah tinggal di sini. Aku udah gak sabar mau tinggal di sini. Alhamdulillah. Suka kan? Kamu kenapa? Cicaknya mati, keinjek sama aku. Ya udah nggak apa-apa, itu cuma cicak. Tapi kamu pernah denger gak sih, katanya kalau kejatuhan cicak bakal sesuatu yang buruk terjadi. Ini maksudnya apa ya? Udah deh, kamu nggak usah mikir yang enggak, ya. Udah kalau gitu sekarang kita pulang. Ayo, pulang. Nggak apa-apa. Masih ditunda lagi? Sampai kapan? Hah? 1 bulan lagi lah, Pak. Beneran, Pak. Saya pasti bayar kok, Pak. Pasti. Ya, Pak. Oke, ini kesempatan terakhir. Kalau sampai bulan depan kamu molor lagi, bukan saja rumah ini yang saya sita, tapi kalian berdua akan saya jebloskan ke penjara. Ingat itu. Ya ampun, Ma. Gimana, Ma? Nih, kalau sampai bulan depan kita nggak bisa lunasin, kita bakal dijeblosin ke penjara, Ma. Leo nggak mau di penjara, Ma. Leo nggak mau di penjara. Leo, tenang. Kita nggak akan masuk penjara. Percaya sama Mama. Sebentar lagi, Nadia dan Dava akan segera menikah. Setelah menikah, Mama akan manfaatin Dava untuk melunasi hutang-hutang Mama. Perasaan aku nggak enak, Fris. Aneh aja gitu, masa tiba-tiba cicak jatuh. Terus salah satunya mati keinjak. Bob, maksudnya apa? Dava, maafin aku. Tapi aku nggak dapat penglihatan apapun. Soalnya kalau kata orang, kejatuhan cicak itu pertanda buruk. Atau jangan-jangan aku nggak jodoh kali ya sama Nadia. Apa Nadia benar-benar mencintai aku, Fris? Atau mungkin dia sama Dava, kamu tenang aja ya. Nadia bener-bener sayang kok sama kamu. Dia cinta sama kamu dan dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Terima kasih banyak, Fris. Kalau gitu aku nggak perlu takut lagi. Dengan Nadia benar-benar mencintai aku, itu udah cukup buat aku. Tapi ingat ya, Dav, kamu juga harus hati-hati. Iya, Fris. Aku pamit dulu ya. Hati-hati ya, Dav. Ya. Ayo dong, Mbak, lebih mesra lagi, Mbak. Masa prawedding fotonya kayak gitu sih? Ayo. Mbak sekarang naik emasnya, yang bawa ya, maju ke depan ya. Nanti aku foto ya. Naik. Oke, iya. Nah. Yuk, agak peluk dikit ya, Mbak ya. Pegang itunya, Mbak. Oke. Ya ampun. Ya, putus. Ya. Kenapa sih? Rantainya putus. Ya ampun, kok bisa ya?
gaunnya. Langsung dibungkus aja ya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Ya, ini gimana ini? Mbak, maaf ya Mbak. Gaun ini akan segera saya ganti Mbak. Mudah-mudahan waktunya keburu ya Mbak. Ya Allah, pertanda apa ini? Kok bisa jadi seperti ini? Apa? Gaun itu kena tinta. Dan rantai sepeda itu putus. Itu bertanda nggak baik. Kamu harus batalkan pernikahan ini. Nggak mungkin aku batalkan, Ma. Aku udah ngelamar Nadia, Ma. Dan hari H pun udah ditentukan. Ini untuk keselamatan kamu. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Ma, aku ngerti, Ma. Tapi apa nggak ada cara lain? Ada. Pernikahan ini kita tunda. Tapi, Dava, Mama sudah ngalah sama kamu. Mama juga tidak menghalangi pernikahan kamu. Tapi Mama mohon, sekali ini kamu mengalah sama Mama. Jeng, kenapa juga pernikahannya masih ditunda? Masalahnya apa? Banyak firasat buruk, Jeng. Ya, semua ini saya lakukan demi kebaikan mereka juga. Jeng, tapi itu kan mitos, ya kan? Gini Ma, mungkin ada baiknya juga kalau misalnya pernikahan aku sama Dava diundur 1 tahun lagi. Bukannya kami ini percaya mitos, tapi mungkin karena kita lihat kondisi Papa juga, Ma. Kalau sekarang kan aku harus menikah dengan wali. Mungkin tapi tahun depan Papa udah sehat, Papa bisa langsung nikahin aku. Sial, kalau Nadia sendiri sudah setuju, aku nggak punya alasan buat mendesak mereka. Padahal aku udah kepepet banget masalah keuangan. Ya kalau gitu kita pamit pulang ya. Yuk Dava. Permisi ya Jeng. Sama-sama. Aku antar ke depan ya Tante. Oh iya. Bentar ya. Iya. Yuk, mari Jeng. Iya Jeng, hati-hati ya. Aku harus cari cara lain untuk dapetin uang dari Dava. Gak mungkin tunda. Aku harus melakukan sesuatu. Jangan-jangan mereka punya rencana jahat sama Nadia. Aku tahu, belakangan ini Hanum bersikap sangat baik sama aku. Tapi semua itu nggak tulus. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ya Allah, lindungilah Nadia anakku dari segala mara bahaya. Ya Allah, kancing baju di dada dekat jantung tiba-tiba lepas. Ya Allah, apakah ini pertanda buruk? Siapa dia? Halo, selamat siang. Ini dengan Mbak Nadia? Iya, saya sendiri. Saya dari Rahel, dari PT Bangun Mulia Sejati. Kami sudah menerima surat lamaran dari Mbak Nadia. Surat lamaran? Maksudnya lamaran gimana ya? Ini kalau di sini tertulis 2 minggu yang lalu ya Mbak. Ini Mbak Nadia kirim ke perusahaan kami.
Jangan-jangan Dava yang diem-diem ngirim lamaran. Tempo hari dia bilang dia mau bantu aku cari kerjaan. Iya Mbak. Terus gimana? Apakah saya diterima atau gimana? Baik, Mbak Nadia. Begini, jadi menurut manajemen, Mbak Nadia itu memenuhi persyaratan untuk mengisi staf yang kosong di perusahaan kami. Jadi pihak manajemen meminta Mbak Nadia untuk datang hari ini jam 1 siang ke alamat Jalan Paus nomor 187. Bisakah Mbak Nadia? Astaga, mepet banget lagi waktunya. Sebentar, jam berapa? Jam 1, sebentar. Halo? Mbak Nadia bisa datang? Ya udah, saya usahakan ke sana ya. Ya udah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kami tunggu kedatangannya. Iya. Bagus. Nadia tidak mengenali suara saya. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, saya ada panggilan interview hari ini. Panggilan interview? Tapi sepertinya hari ini tidak ada panggilan interview, Bu. Tapi tadi saya diteleponin dari kantor ini, Mbak. Kalau boleh tahu siapa yang nelpon ya, Bu? Tadi itu namanya Bu Rahel, iya. Bu Rahel namanya. Sepertinya ada yang sedang mengerjai Ibu. Di sini tidak ada yang namanya Bu Rahel. Selain itu, kami juga sedang tidak membuka rekrutmen buat pegawai baru. Siapa sih yang iseng ngerjain aku kayak gini? Buang-buang waktu aku aja. Ya udah deh Mbak, makasih ya. Sama-sama Ibu. Halo Ma. Nadia, kamu ada di mana? Mama mau bicara sama kamu sekarang. Kenapa sih, Ma? Kok kayak ada yang penting? Iya Nadia, ini penting sekali. Ini menyangkut soal pernikahan kamu sama Dava. Tapi Mama mohon sama kamu ya, jangan kasih tahu Dava. Ingat itu. Ya udah, Mama kasih alamatnya aja, aku kesana ya. Leo, laksanakan apa yang udah kita susun semalam. Iya, Ma. Ada masalah apa sih, Ma? Nadia, Mama butuh uang Nadia. Kamu tahu sendiri kan, perusahaan kita bangkrut. Semua aset udah dijual. Dan sekarang, Mama dikejar-kejar sama debt collector. Nadia ngerti, Ma, tapi Nadia kan nggak punya uang. Betul. Tapi Dava punya uang, ya kan? Tapi apa urusannya sama Dava? Maksud Mama apa sih, Ma? Harusnya hari ini Mama dapat uang dari Dava. Dan ini semua salah kalian. Lagi pula kenapa juga sih kalian pakai ngebatalin, menunda-nunda pernikahan kalian? Hah? Jadi selama ini Mama berubah baik, itu semua cuma karena niat Mama yang jahat sama Dava. Iya, Ma. Kalau memang iya. Jangan kau ikuti kemauan mama kamu, nak. Berisik lo! Jangan kau ikuti kemauan mama
aku mohon, Ma, jangan Berisik, sakitin Papa. berisik. Ma, aku mohon jangan sakitin Papa, jangan sakitin Papa. Aku akan ngelakuin apapun. Makanya, kamu harus mau melakukan apapun yang Mama minta, oke? Iya, aku akan ngelakuin apapun. Baik, Nadia, sekarang juga kamu telepon Dava, suruh dia ke sini. Mama dan Leo sudah merencanakan sesuatu. Kenapa, Ma? Kenapa Dava harus kesini? Aku mohon, Ma, jangan celakain Dava, Ma. Aku mohon. Gak akan, Nadia, kamu denger deh. Mama sudah membuat sandiwara perampokan. Oke, nanti akan dibuat seolah-olah terjadi perampokan dengan Dava, uang Dava diambil, dan kita akan terlihat sebagai korban perampokan bersama. Kenapa sih Mama sekeji ini? Aku gak kira Mama bisa sejahat ini. Terserah kamu mau bilang apa tentang Mama. Mama gak peduli. Cepet telepon. Halo sayang. Aku mau ketemu sama kamu. Iya sayang ya. Yaudah aku kesana, aku ganti baju dulu ya. Kamu kirim aja mapnya, nanti aku langsung kesana. Oke. I love you. Love you too. Maafin aku Dava. Aku nggak punya pilihan lain. Ya ampun, Nat. Jadi maksud kamu nyuruh aku kesini, alasannya itu cuma karena kamu kangen sama aku? Iya, soalnya kan kamu selama ini sibuk banget. Jadi aku pengen ketemu kamu. Mau gimana lagi? Kamu kan tahu akhir-akhir ini jadwal aku tuh padat banget. Ada Dava. Dava, Tante mau ngomong agak serius nih sama kamu. Kira-kira kapan ya kamu sama Nadia itu akan segera menikah? Insya Allah tahun depan kami akan nikah, Tante. Tahun depan? Alhamdulillah, Tante senang sekali dengarnya. Ingat ya, tahun depan tuh akan segera nikah sama Dava. Mudah-mudahan ya semua urusannya lancar. Amin, Tante. Siapa kalian? Siapa? Siapa kalian? Jangan siapa? Cepat tolong dia. Siapa kamu? Bangun. Depan. Iya, depan.
Kemana Nadia? Dia, lepasin! Kamu mau kemana Nadia? Dia pas, lepas! Dia. Diri, cepat. Siapa kamu? Hah? Jangan celakain Nadia sama Tante Hanum. Mereka celaka atau enggak, semua tergantung sama lo. Sekarang, serahin ATM. Enggak. Cari. Mana? Lepas. Ini. Berapa? Berapa nomor pinnya? Gua nggak akan kasih pin. Lo lebih sayang nyawa lo. Apa harta lo? 17, 14, 13. Dari tadi. Lepasin Nadia! Lepasin Nadia! Balikin Nadia! Kita sudah menyelesaikan tugas dari bos. Sekarang, mana bayaran kami? Astaga, kalian tuh gak sabaran banget sih. Baru juga beres. Nggak minta uang aja. Iyalah bos. Nih. Buat kamu. Nih, buat kamu. Ingat ya, awas. Jangan sampai kalian buka mulut. Ingat itu. Rahasia di kami. Aman. Ayo maju. Siap bos. Sekarang aku mohon, Ma. Kasih tauin aku Papa ada di mana. Aku mohon, Ma. Aku mau ketemu Papa. Iya. Sabaran banget sih kamu. Nih. Kamu catat nomor handphonenya. Dia nanti yang akan mengaturkan kamu untuk menemui papa kamu. Tolong jangan celakai Dava ya, Ma. Tolong. Ya, itu bawel banget sih. Dava jangan diselakain. Asik. Dapat uang. Sialan. Limit itu cuma 10 juta lagi. Buat apaan duit 10 juta? Gue harus minta ATM dia yang lain. Dia kan bisnismen. Nggak mungkin dia cuma punya ATM satu. Gue yakin dia punya ATM buat bisnis. Dan gue yakin juga limitnya lebih daripada 10 juta. Mana dia? Lepasin Nadia! Diri! Lepasin! Mana Nadia? Gue yakin lo nggak cuma punya satu ATM yang limitnya 10 juta. Mana ATM yang lain? Lepasin ya? Mana? Oke. Gue bakal ngasih ATM gue yang lain. Asalkan lu lepasin Nadia sama Tante Hanum di depan gue. Ajar! Mana? Cepetan. Mana ATM lo? Mana? Gua gak akan biarin si Dava ngebongkar semua kejahatan kami. Kenapa kamu katakan gitu? Hah? Dava kenapa? Dava tewas. Astaga. Leo, yang bener kamu masih Dava tewas, kok bisa? Aku terpaksa sama Dava kenalin aku. Leo,
sekarang kita harus pergi jauh-jauh mah ya. Ya mungkin emang sekarang kita masih aman mah. Tapi sebentar lagi polisi bakal nemuin mayat Dava. Dan polisi bakal mikir kalau ini perampokan biasa mah ya. Kita harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang juga. Mama nggak mau di penjara, Leo. Papa nggak mau. Makanya Mama sekarang kita harus pergi. Kita pergi sekarang. Kita pergi. Emma. Pemirsa, Jakarta kembali geger dengan ditemukan mayat yang diduga korban perampokan dan pembunuhan dini hari tadi. Korban yang berinisial D, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar hotel di daerah Ancol. Halo? Apa? Ya ampun, Pak. Astaga. Nadia bukain ini ya, Pak. Papa. Bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Nadia udah di sini, Pak. Papa bangun ya, Pak. Pak. Nadia udah di sini, Pak. Papa bangun, Pak. Papa sadar Nadia di sini, Pak. Pak, ini Nadia, Pak. Papa bangun. Maafkan Papa, nak. Papa tidak bisa menjaga kamu. Jangan ngomong gitu. Saudara Anu, Anda kami tangkap. Mari ikut kami ke kantor. Astaga, apaan sih, Pak? Pak, saya nggak salah, Pak. Pak, lepasin, Pak. Kami jelaskan di kantor. Siap. Ini ada apa yang Pak? Ada urusan apa ini? Anda diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Dava. Itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi kami punya saksi, Bu. Saksi, Bapak bilang siapa, Pak saksinya siapa? Ibu Nadia.
Kenapa, Kak? Maafin aku, Ma. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan hukum yang ada. Jadi, kamu yang bunuh anak saya! Gak boleh, kamu yang itu beda! Saya gak gitu, jangan! Jangan begitu, Jang! Gak begitu, Jang! Nadia, awas kamu ya, anak durhaka kamu ya, keterlaluan kamu! Kamu bicara apa sama Pak Polisi? Hah? Mari, Bu. Pak, ini gak mungkin, Pak. Sini salah, Pak. Bapak saya kacau. Pak! Lepasin saya, Pak. Pak, lepasin saya, Pak. Saya sama omongan dia. Dia tuh anak durhaka. Pak, saya nggak mau di sini, Pak. Pak, saya nggak mau masuk sini, Pak. Pak, saya nggak mau. Pak, saya Pak, tolong saya, Pak. Pak, saya nggak salah, Pak. Saya nggak mau. Lepasin, saya nggak mau di penjara. Saya nggak salah. Leo, Leo. Puas kamu, hah? Puas kamu ini gara-gara kamu, tau nggak? Kamu, Mama dan Leo semuanya harus penjara. Kamu keterlaluan kamu. Gak dipakai otak kamu tuh ya. Pak, tolong, Pak. Pak, lepasin saya, Pak. Saya nggak mau di sini, Pak. Saya nggak mau penjara.